Selamat datang di program Crossover to the Next Level. Berjumpa lagi dengan saya, Elsen Triputra. Pada hari ini kita berada pada episode Adam dan Taman Eden. Bersama saya telah hadir Pendeta Mulyono Zakaria dan langsung saja kita simak talk show berikut ini. Selamat datang Bang Mul di program Crossover. Ya. Kita berjumpa lagi pada episode Adam dan Taman Eden. Ya. Nah, Bang Mul, waktu itu kan bumi begitu luas. Tetapi kenapa Tuhan menempatkan Adam di Taman Eden? Ya. Jadi yang kita mesti tahu, ini kan pertanyaannya, kenapa kok nggak di tempat lain gitu? Iya. Ya. Masing-masing kita sudah ditempatkan oleh Tuhan. Nah, Adam ditempatkan di Taman Eden. Kenapa? Karena memang Taman Eden itu sudah disediakan. Sudah disediakan untuk Adam. Tuhan itu selalu bekerja secara sistematis. Jadi Adam sudah disediakan tempatnya, jadi Adam tinggal menempati. Nah, aplikasinya dalam hidup kita sekarang ini kita bisa lihat kita lahir di keluarga siapa. Ya, kita lahir di keluarga kita itu bukan kebetulan, karena kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita percaya hidup kita tidak ada yang kebetulan, termasuk waktu kita lahir. Kenapa lahir di keluarga yang seperti sekarang ini? Karena Tuhan punya maksud. Kalau misalnya keluarga kita sepertinya kekurangan secara ekonomi. Nah, kita ada di keluarga yang seperti itu dengan tujuan, dengan adanya kita di situ, kita bisa melepaskan firman sehingga keluarga kita berubah. Iya. Ya. Lalu kalau misalnya kita dilahirkan dalam keluarga yang kaya raya, kenapa kita dilahirkan di keluarga itu? Ada maksud Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi brothers keeper. Kita bisa membantu saudara-saudara kita yang lain. Kita jadi bisa membantu proyek Tuhan. Jadi selalu ada tujuan Tuhan dimanapun kita ditempatkan. Dan kalau kita hidup di dalam firman, kita bergantung kepada Tuhan, selalu tidak ada yang kebetulan. Bukannya kita lahir di satu keluarga, ya kebetulan saja, gitu. Sepertinya kebetulan saja. Tidak, kelahiran kita, ya kelahiran kita ini sesuatu yang luar biasa. Karena sel pria itu, ya sel jantan pria itu kan banyak sekali, itu jutaan, jumlahnya jutaan. Untuk masuk ke sel telur, nanti yang membuahkan itu cuma satu, yang bisa dibuahi itu cuma satu. Jadi dari jutaan hanya satu yang kepilih, ya hanya satu yang kepilih dan kita lahir. Artinya ini bukan kebetulan. Tuhan sudah setting, ya Yeremia berkata sejak dari rahim ibu kita itu sudah disetting. Tuhan udah mengenal kita. Jadi kita sudah disetting sebelum kita lahir, sudah disetting sejak kita masih istilahnya apa? Masih berupa sel. Itu Tuhan udah setting. Ya. Elsen harus lahir di keluarga yang sekarang ini. Pada tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Jadi di dalam agenda Tuhan semua jelas. Ya. Lahir gitu. Nah, kenapa lahir seperti itu, seperti di keluarga yang sekarang ini? Untuk menjadi agen perubahan. Dimanapun kita berada, untuk menjadi agen perubahan. Kalau misalnya kita sudah ada di dalam keluarga yang semuanya sudah mengenal Tuhan dan semuanya sudah benar-benar hidup berdasarkan firman, kenapa kita ada di situ? Untuk membantu keluarga yang lainnya, anggota keluarga yang lainnya, sehingga tugas Tuhan yang diembankan kepada keluarga itu menjadi makin ringan. Karena ada yang membantu lagi. Jadi selalu Tuhan punya tujuan dimanapun kita ditempatkan. Dan saya berharap kita semua tahu, jangan pernah kita menyesali kelahiran kita. Apapun kelahiran kita, bagaimanapun caranya kita lahir, dimanapun kita dilahirkan, jangan menyesali kelahiran kita. Karena Tuhan punya tujuan. Untuk menghadirkan kita di dunia ini, Tuhan punya tujuan. Ya. Jadi di dalam Kejadian pasal 2 ayat 15 dikatakan gini, Tuhan Allah mengambil manusia
mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Untuk apa? Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Iya. Jadi tujuannya untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, di dalam bahasa Inggrisnya ini pakai dress it and keep it. Jadi dress it ini di sini diterjemahkan mengusahakan, tapi kita bisa menerjemahkannya mendandani. Kenapa dress it? Karena Eden sendiri artinya, salah satu artinya adalah dandanan. Iya. Jadi Tuhan yang mendandani di Taman Eden. Nah, manusia diberikan kuasa sekarang untuk mendandani taman itu, untuk memelihara atau menjaga supaya taman itu ya tetap seperti itu. Iya. Apa yang Tuhan ciptakan itu tidak berubah jadi. Jadi seperti itu. Ini tujuan Tuhan untuk menempatkan Adam di Taman Eden. Kalau ditanya kenapa bukan di tempat lain, ya karena itu hak prerogatifnya Tuhan. Memang Tuhan sudah menyediakan itu. Sama seperti yang tadi saya katakan, kalau kita lahir, itu hak prerogatif Tuhan dan Tuhan selalu punya tujuan. Dan tujuan Tuhan tidak akan buruk untuk kita. Tuhan selalu punya tujuan yang baik untuk kita, dimanapun kita ditempatkan. Dan kita pasti diberikan kekuatan untuk kita bisa hidup di dalam keluarga kita. Amin. Ya, jadi seperti itu. Iya, Bang Mul. Nah, di sini kan Tuhan memberikan kuasa kepada Adam untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Iya. Nah, tapi kan Taman Eden tuh luas, Bang Mul. Iya. 2 negara. Jadi bagaimana sih caranya Adam bisa mengusahakan dan memelihara Taman Eden itu? Apakah selayaknya manusia saat ini, Bang? Iya. Jadi memang kalau kita melihat sejarahnya, Taman Eden itu luasnya seperti negara Irak dan Iran dijadikan satu. Dia 2 negara jadi satu, jadi luas sekali. Dan kalau secara manusiawi, satu manusia seperti Adam disuruh memelihara taman seluas itu nggak akan sanggup. Ya, kita satu rumah aja, kalau rumah yang besar itu yang ngurus taman bukan satu orang, pasti ada banyak, ya ada beberapa. Apalagi ini bukan rumah, ini taman yang luasnya 2 negara. Jadi caranya bagaimana kita bisa melihat dari apa yang terjadi dalam kehidupan Adam. Memang secara eksplisit tidak ditulis Adam itu melakukannya seperti apa. Tetapi kita bisa melihat dari kehidupan Adam bagaimana, dari situ kita bisa ambil kesimpulan. Iya. Yang pertama Kejadian 1 ayat yang ke-26. Ya. Ayat yang ke-26 berkata begini, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayapi bumi. Jadi manusia itu diberikan kuasa. Iya. Kalau Tuhan berkata supaya mereka berkuasa, supaya Adam berkuasa, artinya Tuhan memberikan kuasa itu. Ya, nah kuasa itu sudah ada di dalam hidup Adam. Dan kita tahu waktu Adam diciptakan, itu Tuhan menghembuskan nafasnya kan? Iya. Menghembuskan nafasnya, berarti di situ ada nafas Tuhan di dalam kehidupan Adam. Nah, kuasanya yang ada di dalam Adam seperti apa? Artinya kuasanya sama seperti nafas yang dihembuskan itu. Karena sebelum nafas itu dihembuskan, sebelum nafas Tuhan dihembuskan, sebelum Zoe, ya Zoe itu dihembuskan kepada Adam, Adam tidak hidup. Adam tidak bergerak, tidak bernyawa. Tetapi begitu dihembuskan, baru bernyawa, baru hidup. Ada kuasa yang ditransfer dari kehidupan Allah kepada Adam. Jadi ada kuasa. Lalu sekarang kita lihat di dalam pasal 2-nya, ya. Pasal 2 ayat yang ke-19. Jadi kita tahu caranya Adam bagaimana sih gitu ya. Memelihara Taman Eden. Lalu Tuhan Allah ayat yang ke-19
membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Jadi kita bisa tahu ketika Tuhan membawa binatang-binatang yang dibentuk dari tanah dan belum dihembuskan nafas. Artinya ini masih mati. Ya, masih mati. Ini tidak ada roh. Masih mati, dibawa kepada Adam. Lalu Adam disuruh menamainya. Ketika Adam menamainya, baru dikatakan demikianlah nanti makhluk hidup itu, ya. Jadi makhluk hidup itu ada dari binatang-binatang itu menjadi makhluk hidup ketika Adam menamai. Nah, Adam menamainya bagaimana? Pasti melalui mulut. Ya, nggak mungkin Adam menamainya dalam hati. Lalu singa tahu dari mana kalau dia itu singa? Ya. Jadi dia berkata, singa. Baru dia jadi makhluk hidup. Nah, waktu Adam berkata singa, kenapa singa yang tadinya tidak bernyawa, lalu tiba-tiba bernyawa? Karena Tuhan menghembuskan nafas kepada Adam, di dalam Adam ada kuasa, dan hal yang sama juga Adam lakukan. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan menciptakan langit dan bumi dengan berfirman. Berfirman itu artinya berkata. Karena Tuhan berkata, demikianlah yang dilakukan oleh Adam. Adam berkata juga. Ketika dia berkata, makhluk yang tadinya tidak hidup menjadi hidup. Jadi sama. Jadi kuasa yang diberikan kepada Adam itu kuasa yang luar biasa. Dia memiliki kuasa di dalam perkataan. Dan setiap kita semua harus mengerti, setiap kita yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kuasa ini pernah hilang ketika Adam berbuat dosa, tetapi ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kuasa ini kembali lagi kepada kita. Kuasa apa? Kuasa di dalam perkataan. Lalu kuasa apa lagi? Kuasa di dalam imajinasi. Jadi kita punya kuasa di dalam perkataan kita dan di dalam imajinasi kita. Tapi masalahnya seringkali kita yang sudah terima Yesus, kita tidak menyadari bahwa kuasa ini kita miliki. Sehingga kita kalau berdoa seringkali kita membatin atau kita bicara dalam hati. Padahal alam ini akan berubah kalau kita berkata-kata, kalau kita mendeklarasikan. Karena kan sekarang kuasa, ya kita coba berpikir sejenak, kuasa yang diberikan Tuhan kepada Adam adalah kuasa dari Tuhan sendiri. Karena itu nafasnya Tuhan. Sehingga menjadi hidup. Artinya ada kehidupan Allah di situ. Nah, kehidupan Allah ini yang hilang ketika Adam berbuat dosa. Lalu ketika Yesus Kristus menebus kita, dosa sudah tidak ada. Ketika dosa sudah tidak ada, artinya kehidupan Allah kembali lagi kepada kita. Dan kehidupan Allah ini akan nyata di dalam kita dan di dalam keadaan lahiriah kita ketika kita memperkatakan, ketika kita mendeklarasikan. Ketika kita mendeklarasikan, maka sesuatu yang kita deklarasikan, yang kita katakan itu yang akan terjadi. Nah, masalahnya kita seringkali dibuat seperti kita dibodohi oleh musuh supaya kita tidak berkata-kata. Kita harus berkata-kata untuk kita menghilangkan segala peristiwa-peristiwa buruk. Kita harus berkata-kata, kita harus deklarasikan karena firman Tuhan berkata, Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita. Ya, rencana yang gilang gemilang yang memberikan kita masa depan yang penuh harapan, bukan masa depan yang suram. Tetapi seringkali kita merasa, kok masa depan kita makin nggak jelas ya dengan keberadaan dunia sekarang ini, kok nggak jelas ya. Harusnya kita berpikir, kalau firman Tuhan sudah berkata, apapun yang
yang terjadi di dunia ini, firman itu akan terjadi, Amin. akan menjadi kenyataan. Nah, karena firman itu akan menjadi kenyataan, firman itu jangan disimpan dalam hati saja, tetapi juga itu harus diimajinasikan. Ingat, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, kata gambar di situ pakai kata image. Dari image kita bisa ambil kata, kita tarik kata imagine. Imajinasi. Jadi kalau kita mengimajinasikan sesuai dengan firman, maka itu yang bisa terjadi dalam hidup kita. Nah, seringkali kita mengimajinasikannya tidak sesuai dengan firman. Yang kita imajinasikan apa? Keinginan kita. Kalau kita imajinasikan sesuai dengan firman, artinya itu keinginan Bapa. Yang akan terjadi. Kita sudah imajinasikan lalu kita perkatakan, maka sorga akan membackup sehingga apa yang kita katakan, apa yang kita imajinasikan itu terjadi dalam hidup kita. Amin. Jadi begitu caranya Adam memelihara atau mendandani Taman Eden. Bayangkan di situ juga ada 4 sungai. Nah, 4 sungai ini buat apa? Supaya Adam bisa minum di situ. Tapi juga supaya apa? Supaya memberikan kesegaran. Karena kalau ada sungai gitu kan segar sepertinya. Jadi Tuhan sudah memberikan, menyiapkan, menyediakan semua yang terbaik untuk Adam. Dan seharusnya inilah yang kita nikmati juga. Semua yang terbaik yang Tuhan sediakan untuk kita, harusnya itu yang kita terima. Amin. Itu yang kita nikmati. Kalau kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, bukan berarti kita hanya mati lalu masuk surga. Bukan hanya itu saja. Tetapi ada hal-hal lain yang akan terjadi dalam hidup kita ketika kita masih hidup di tengah dunia ini. Tuhan yang akan bekerja dalam hidup kita. Dan kalau ditanya Adam bagaimana cara kerjanya, artinya dia berkata-kata. Nah, berkatanya nggak mungkin berkatanya dengan memelas. Kan nggak mungkin waktu kasih nama binatang singa, singa. Jadi singa ya, gitu. Saya mohon kamu jadi singa. Enggak begitu. Adam tidak mungkin bicara seperti itu. Kalau kita bisa membayangkannya, pada saat itu Adam pasti berkata, ketika dia lihat, itu kan banyak sekali. Kan nggak mungkin dia memelas satu-satu. Dia memohon satu-satu. Tidak. Dia apa? Dia perintahkan. Kalau perintah itu cepat. Dia langsung berkata, singa, gajah, gitu, ular. Jadi ular itu termasuk yang melata. Itu diciptakan oleh Tuhan, tapi yang membuat hidup perkataan Adam. Jadi ada otoritas ya di balik. Ada otoritas. Jadi kuasanya luar biasa kan. Nah, kuasa yang seperti ini kan hilang waktu Adam berbuat dosa. Tetapi kita harus ingat, kita bukan hidup di dalam dosa lagi. Kita hidup di dalam kebenaran karena Yesus sudah menebus dosa kita semua. Makanya kita bisa menghadap Bapa di sorga. Dan kita punya hak. Kita diberikan hak. Kita diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Kalau kita dikatakan menjadi anak-anak Allah, artinya kita punya kuasa anak. Contohnya gini, kucing dan anak kucing, ini kan sama-sama kucing. Kalau dikatakan kita menjadi anak-anak Allah kita anaknya, artinya kita menjadi sama seperti Allah. Tapi cuma kuasanya, cuma haknya. Secara lahiriahnya kita masih manusia. Tapi kita diberikan otoritas untuk menjadi anak-anak Allah. Artinya apa yang Tuhan lakukan ketika dia menciptakan langit dan bumi ini, itu yang harusnya kita lakukan. Dan itu yang Adam lakukan. Jadi ketika dia mau melihat semuanya indah, ada sesuatu yang kayaknya dia rasa ini lebih indah, dia akan berkata, dia akan perintahkan. Jadi sekarang ini kalau kita berdoa, belajar untuk mendeklarasikan, untuk memerintahkan. Supaya apa? Firman terjadi dalam hidup kita. Amin. Firman bukan hanya kita dengarkan saja, tetapi firman menjadi kenyataan. Amin. Luar biasa Bang Bul. Nah, di situ di Taman Eden kan juga kalau kita baca itu ada pohon kehidupan dan pohon pengetahuan. Iya. Nah, di sini
Jadi kalau misalnya pohon pengetahuan itu nggak boleh dimakan, kenapa Tuhan menciptakannya ada di situ, Bang Mul? Kalau bertanya seperti ini, sama aja seperti kalau kita sekolah, kenapa harus ada ujian? Kenapa nggak dinaikin aja? Iya. Kenapa kita harus belajar? Udah aja nggak usah belajar. Iya. Kenapa kita harus makan? Kan supaya kita bertumbuh. Ngapain makan? Toh nantinya nih kita kan mati. Kita kan meninggal. Kita nggak bisa bicara jadi kenapa terus gitu. Iya. Ya, yang kita perlu tahu, kalau ada Taman Eden, ingat Tuhan selalu punya tujuan yang baik. Dasar pemikiran kita harus seperti itu. Tuhan selalu punya tujuan yang baik untuk kita. Taman Eden ada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ada di Taman Eden. Karena Tuhan mau supaya Adam dan Hawa itu naik level terus. Iya. Karena apa? Ini kan ujian. Kalau kita lulus ujian, kita naik level. Iya, betul. Kalau kita nggak lulus, ya kita nggak naik. Ini ujiannya. Nah, kalau pertanyaan kenapa itu sering diikuti dengan kenapa-kenapa yang lain. Makanya seringkali saya tuh tidak mau bertanya kenapa. Karena selalu ada yang lain-lainnya lagi. Kalau ditanya gitu kan ditanya lagi, iya kenapa? Waktu Adam dan Hawa bertemu dengan ular itu, kenapa dibiarkan Hawa itu memetik buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu? Kenapa? Terus kenapa Adam dibiarkan untuk memakannya? Jadi kalau kenapa itu panjang urusannya. Ya. Iya. Nah, yang perlu kita ketahui, kita manusia diberikan free will, kehendak bebas. Adam diberikan kehendak bebas. Jadi ketika Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam, Hawa pun menerima kehendak bebas itu. Ini hak yang diberikan Tuhan kepada manusia, kehendak bebas. Nah, Tuhan tidak akan mengingkari firman-Nya. Iya. Karena sudah diberikan hak bebas, kehendak bebas, jadi manusia memang bebas memilih mau makan atau tidak, mau mengikuti firman atau tidak. Iya. Dan masing-masing ada konsekuensinya. Jadi, kalau ditanya kenapa pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu ada di Taman Eden, karena tujuannya, karena manusia punya kehendak bebas, bisa memilih, tujuannya Tuhan bisa melihat Adam tetap berjalan di dalam firman-Nya atau tidak. Iya. Karena Tuhan sudah memberikan firman-Nya. Jadi jelas, firman-Nya ada, dasar hidupnya ada. Kalau dasar hidupnya ada, tinggal kita menjalani saja sebenarnya. Tapi seringkali karena manusia punya kehendak bebas, jadi dia mau sesuatu yang lebih. Nah, mau sesuatu yang lebih, ini bahaya. Karena sebenarnya ketika kita hidup di dalam firman, hidup kita itu kan naik terus. Iya. Kita itu akan selalu lebih, naik. Ini tidak pernah stop. Terus naik. Jadi kalau mau lebih, ini pikiran dari Lucifer. Ide dari Lucifer, dari iblis sendiri. Iya. Sudah diciptakan, dia mau menjadi sama dengan penciptanya. Jadi ini ciptaan yang kurang ajar. Nah, kita menjadi ciptaan, kita nggak mau kurang ajar. Yes. Kita diberikan kehendak bebas, tapi kalau saya lebih suka mengembalikan kembali kehendak bebas saya kepada Tuhan, sehingga Tuhan yang memberikan kehendaknya kepada saya, jadi saya hidup menurut kehendak Tuhan. Iya. Iya. Jadi kehendak kita pun jadi sama ya sama Tuhan. Iya. Yes. Nah, jadi setelah itu kan juga Adam dan Hawa tuh jatuh ke dalam dosa. Nah, apa sih penyebabnya Tuhan akhirnya mengusir Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden? Nah, ini yang memang seringkali kita berpikir, kok Tuhan jadi jahat ya? Adam jatuh dalam dosa, langsung diusir dari Taman Eden. Dan langsung hidupnya berubah drastis. Yang tadinya bisa menikmati buah-buahan, sekarang kalau mau menikmati buah-buahan, dia mesti menanam dulu. Tunggu sudah
berbuah baru bisa diambil. Dan itu pun kalau buahnya bagus. Karena kadang kualitasnya nggak bagus kan. Nah, kok sepertinya jahat? Sebenarnya Tuhan itu benar-benar sangat mengasihi ciptaannya ini. Sangat mengasihi manusia. Sangat mengasihi Adam dan Hawa. Jadi mereka berdua ketika jatuh dalam dosa diusir dari Taman Eden. Dan Tuhan menjaganya ya dengan kerub, dengan malaikat yang ada, sehingga Adam dan Hawa tidak bisa kembali ke Taman Eden. Karena bahaya sekali kehidupan Adam dan Hawa yang berdosa kalau dia ada di Taman Eden. Karena di Taman Eden, selain ada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, ada pohon kehidupan. Kalau Adam dan Hawa masih ada di Taman Eden, pasti Adam dan Hawa akan memetik buah dari pohon kehidupan. Dia akan memakannya. Nah, kita harus tahu, kehidupan yang berdosa itu membuat manusia itu tidak kekal. Adam tidak kekal. Tadinya kan Adam tidak dikutak-kutik soal usianya. Setelah jatuh dalam dosa baru ada. Adam meninggal jadi sampai umur berapa. Baru di situ manusia ada usianya. Sebelumnya kan nggak ada usianya. Nah, karena umur manusia terbatas dan makin bertambah umur, kekuatannya makin berkurang. Karena kekuatan yang dari Tuhan itu sudah hilang kan. Kuasa yang dari Tuhan itu sudah hilang. Nah, waktu kuasa ini hilang, artinya kekuatan tubuh manusia terbatas. Bisa bayangkan, kalau dia masih ada di Taman Eden, kalau Adam dan Hawa masih ada di Taman Eden, dia makan buah dari pohon kehidupan. Buah dari pohon kehidupan itu membuat mereka hidup kekal. Bisa bayangkan, Adam sudah umur 1000 tahun. Dengan kekuatan yang sudah tidak ada lagi, dengan payah. Mau ambil buah juga susah, karena kekuatannya sudah makin turun. Ya, Hawa juga demikian. Lalu mereka berdua sudah susah. Mungkin ada sakit penyakit juga, karena dosa membuat sakit penyakit jadi ada. Mereka sakit juga, tapi mereka nggak mati-mati. Oh, kalau begitu, itu Tuhan baru dibilang jahat. Kalau mereka masih ada di Taman Eden, baru namanya jahat. Karena mereka udah sakit-sakitan, sudah lemah, nggak mati-mati. Lebih baik mereka meninggal. Meninggal dengan percaya Tuhan. Kan masuknya di sorga. Lebih mulia. Jadi Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden justru tujuannya sangat baik untuk manusia. Ya. Iya, Bang Mul. Justru Tuhan selalu memikirkan yang terbaik buat kita ya. Iya. Nah, jadi kalau sekarang di kehidupan kita sekarang, bagaimana caranya supaya kita dapat menikmati Taman Eden kita nih? Kan Taman Eden tadi itu taman yang diberikan Tuhan gitu untuk kita. Iya. Setiap kita pasti akan diberikan Eden kita. Ya, Eden dari Tuhan. Eden itu artinya kesenangan, kemewahan, atau dalam terjemahan lain kemewahan ini disebut dandanan, gitu. Makanya dari kata ini yang mendandani, yang Adam diminta untuk mendandani, karena Eden sendiri artinya dandanan. Nah, Tuhan akan mendandani kita kembali ketika Yesus Kristus sudah mati dan menebus dosa kita. Maka yang dulu disediakan Tuhan untuk Adam, yaitu Eden, kan sudah hilang. Nah, Tuhan kembalikan lagi kepada kita. Artinya apa? Bukan berarti kita semua ke Taman Eden lagi. Sudah tidak. Tapi kita bisa memiliki Eden kita sendiri. Tuhan akan mendandani kita. Iya. Ya, Tuhan akan mendandani semua kita. Masing-masing kita didandani secara berbeda. Karena kita ini adalah ciptaan yang ajaib dan unik. Iya. Ingat, sidik jari kita beda semua. Ya, jadi masing-masing ajaib dan unik. Nah, masing-masing kita akan menikmati Eden kita.
Tapi kita harus menyadari di dalam pikiran kita, kita harus menyadari ketika kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, itu bukan hanya kita mati masuk surga, bukan hanya untuk kita mati, tapi juga untuk kita hidup. Ketika kita hidup, kita akan menerima semua yang pernah Tuhan berikan kepada Adam sebelum Adam jatuh ke dalam dosa, untuk kita nikmati kembali, termasuk Eden kita. Kita akan didandani. Itu sebabnya di dalam Matius, Yesus berkata, lihat bunga bakung, gitu. Ya, bunga bakung itu lebih indah daripada Raja Salomo yang pakai pakaian kebesarannya. Jadi itu kan indah banget. Tapi bunga bakung lebih indah. Lalu dikatakan kita itu lebih indah dari bunga bakung. Kita melebihi bunga bakung. Kenapa? Karena Tuhan yang mendandani kita. Kalau Tuhan mendandani kita, pasti itu yang terbaik. Kualitasnya terbaik. Dan kuantitasnya sesuai dengan kapasitas kita, Tuhan akan memberikannya. Jadi, saudara bersiaplah kalau saudara menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, dan engkau hidup di dalam firman, engkau hidup di dalam rohnya, sesuai dengan tuntunan rohnya, sesuai dengan tuntunan Tuhan. Bersiaplah karena Tuhan akan mengembalikan engkau ke Taman Eden. Tuhan akan mendandani engkau, mendandani hidupmu, sehingga orang bisa melihat di dalam hidupmu ada Tuhan dan ada tangan Tuhan yang bekerja di dalam hidupmu. Amin. 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 Ya. Terima kasih Bang Mul. Yes. Hari ini episode yang sangat luar biasa. Saya pun merasa sangat terberkati. Kita berjumpa lagi pada episode berikutnya yang pastinya lebih menarik. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Demikian episode Adam dan Taman Eden. Biar melalui episode ini kita dapat semakin memahami bahwa kita memiliki kuasa dalam perkataan dan imajinasi kita. Dan kuasa itu dapat mengubahkan keadaan kita. Saudara dapat mengirimkan pertanyaan, respon, ataupun kesaksian dengan langsung menuliskannya di kolom komentar di bawah ini. Atau saudara juga dapat mengirimkannya langsung ke hotline chat kami dengan nomor 0821 1367 6675. Saudara juga dapat berlangganan Crossover Day, pesan firman yang akan dikirimkan setiap hari Senin sampai Jumat. Untuk pendaftarannya, saudara dapat langsung kirimkan pesan, saya ingin berlangganan Crossover Day ke hotline chat kami tadi. Program Crossover akan tayang setiap hari Rabu jam 7 malam. Saudara dapat klik like dan subscribe channel YouTube Bono Zakaria. Saudara juga dapat membagikannya kepada teman-teman saudara. Jangan lupa juga klik loncengnya. Saudara juga dapat memfollow Instagram JGF Indonesia. Saya Elsen Triputra, kita berjumpa lagi pada episode yang berikutnya.